Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat oleh Allah, kesempatan, umur yang panjang, kesehatan, utamanya nikmat iman. Sehingga kita melawan kantuk kita, ya, melawan rasa capek kita untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus sebagai pemungkas segala nabi dan rasul. Meskipun ada saudara-saudara kita yang menganggap bahwa Nabi itu Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Kenapa ada anggapan begitu? Karena kata khatamul anbiya, khatam itu sebenarnya dia menganggap dari segi bahasa itu bukan, bisa juga bermakna cindera mata yang dihadiahkan. Jadi Nabi itu khatamul anbiya itu katanya adalah Nabi yang dihargai dengan beri cindera mata. Makanya Gulan Ahmad itu yang Ahmadiyah punya itu Nabi terakhirnya. Ini banyak sekali para ilmuwan kita yang menganggap atau memaknai sebuah kalimat-kalimat dalam Al-Quran maupun hadis itu dengan pendekatan kebahasaan. Ada seorang ilmuwan, tapi sebenarnya dia bukan ilmuwan Islam, dia seorang insinyur, namanya Muhammad Syahrul, yang dari Suriah. Itu memaknai aurat itu adalah rasa malu. Jadi katanya aurat itu apa yang jika diperlihatkan kepada orang yang rasa malu, maka itulah aurat. Nah, ketika perempuan-perempuan barat misalnya tidak malu memperlihatkan pahanya, maka bukan aurat lagi. Sebaliknya, kepala botak kita yang malu kita perlihatkan, itu juga aurat. Ini kan luar biasa. Dulu waktu saya disuruh oleh promotor saya untuk membahas itu ijtihadnya Syahrul, saya bilang ngapain bahasnya, dia bukan mujtahid. Saya tidak mau. Tapi apa yang terjadi? Ada yang bahas itu dokter di Yogyakarta itu, yang sehingga dia dia berkesimpulan dari disertasinya, mau sama mau itu katanya itu bukan zina. Ya, itu katanya bukan zina. Kalau mau sama mau, itu kan itu pemikiran Syahrul yang dibahas itu. Dia tidak punya dasar ilmu. Dia seorang ahli teknik dari lulusan Rusia yang kemudian mengkaji bahasa Arab secara otodidak. Dia tidak dibimbing oleh seorang guru yang ahli. Dan itulah yang digunakan untuk mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, kali ini pada subuh hari ini kita akan membahas tentang fungsi hujan, fungsi air hujan dalam kehidupan kita, perseptik Islam.
Kenapa ini dipilih? Karena tanggal 21 rupanya nanti 21 Maret itu adalah hari air sedunia. Hari air sedunia. Saya tidak tahu kenapa 21 Maret jadikan hari air. Apakah waktu itu banjirnya Nabi Nuh atau apa kira-kira ya, sehingga 21 Maret dijadikan sebagai air hujan. Dan kebetulan kita masih dalam suasana hujan. Ya. Akhir-akhir ini hujan terus turun membasahi bumi kita, dan ternyata orang menanggapi hujan itu ada dua tanggapannya. Ada yang senang, ada yang menokok-nokok. Ada yang tidak senang. Yang senang itu adalah petani, ya, karena tanamannya disirami sehingga dia bisa tumbuh. Seniman menanggapi hujan itu adalah sesuatu yang indah. Jadi kalau kita rupanya mengamati hujan itu dari segi seninya, makanya ada keindahan di situ. Ada alunan titik-titik hujan itu, ya, sehingga ada nyanyian kalau gitu. Ya. Iya, penyiraman itu. Tapi ada yang tidak senang. Tidak senangnya itu adalah mesti janji yang dibatalkan atau ditunda, ya kan? Perjalanannya itu terhambat dan sebagainya, sehingga dia menggerutu. Kenapa hujan ini tidak pernah berhentinya? Tapi rupanya Bapak sekalian, menggerutui hujan itu termasuk dosa besar. Kenapa masuk dosa besar? Karena ternyata kalau kita mencela hujan itu sama dengan mencela pencipta hujan. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, qala ta'ala, yu'adzini ibnu adama yasubbu dhahra wa ana dhahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Manusia menyakiti aku, kata Allah. Dia mencaci maki waktu yang saya ciptakan, padahal aku adalah pemilik dan pengatur waktu. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Apa arti dari hadis ini? Bahwa apa saja yang kita, kejadian-kejadian bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waktu saja yang kita celah, masa yang kita celah, maka termasuk di dalamnya adalah pergantian masa, itu musim kemarau dan musim hujan. Oleh karena itu, mari kita bersposisi tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia ciptakan, apa yang Dia berikan kepada kita, seharusnya kita terima. Karena pasti ada hikmahnya, ya. Bapak sekalian, pasti di antara kita ada yang merasakan bagaimana susahnya itu hidup dalam kondisi kekeringan. Tanah berdebu, tanaman menjadi kering, sumber-sumber air itu menjadi susut dan sebagainya. Namun setelah turunnya hujan, kini menjadi becek, pepohonan menjadi hijau dan indah di mana-mana, genangan air dengan mudah kita temui, dan suhu udara pun terasa sejuk atau dingin. Semua ini terjadi berkat hujan yang Allah turunkan kepada hambanya.
Pada kesempatan ini mari kita melihat sebenarnya apa fungsi hujan itu, air hujan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengamati, maka kita bisa berkesimpulan bahwa ada 5 fungsi hujan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Sehebat apapun kita, pupuk yang kita ciptakan itu, tapi kalau tidak ada air, saya kira tidak ada yang bisa hidup. Pak Prof. Mir Alam saya kira itu tahu persis bagaimana fungsi hujan itu sebagai seorang petani. Ya kira. Oleh karena itu ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Fussilat ayat 39. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya akan bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu ayat di antara banyak ayat yang berbicara tentang fungsi hujan. Selalu mengatakan menghidupkan yang mati. Kita bisa bayangkan itu dari, ternyata air, baru saya tahu kalau saya bilang ini ikan gabus itu ya, di dalam kekeringan itu kok bisa berdalam. Setelah menjadi ada hujan dan sebagainya bisa hidup kembali. Tanaman-tanaman juga begitu. Waktu musim kemarau tidak ada semua. Apalagi kalau kita di Gunung Pontoh, itu seperti Afrika itu kalau musim kemarau. Tidak ada kehidupan. Tapi setelah hujan tidak ada yang tanami, tumbuh kembali. Itu berarti bahwa Allah menghidupkan yang mati. Lamuhyil mauta. Fungsi yang kedua adalah sumber minuman makhluk hidup, utamanya kita bagi manusia. Semua makhluk yang hidup di muka bumi ini, terlebih kita sebagai manusia, tidak mungkin dapat mempertahankan hidupnya tanpa air minum. Kata orang, kalau orang tidak makan 1 minggu itu bisa hidup, tapi kalau tidak minum dalam 3 hari itu bisa cepat mati. Fungsi ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal arda ba'da dzalika dahaha wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Demi bumi sesudah itu dihamparkan, ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi ini jelas bahwa air, apalagi memang barangkali ya, saya tidak tahu persentase itu dalam diri 80% atau 70% Pak ya, 70% itu di dalam diri kita itu air. Jadi kalau itu berkurang ya bisa sariawan minimal kalau kurang minum air. Ya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan air kepada kita. Ya. Oleh karena itu, kalau hujan seperti ini ya syukur-syukurlah. Apalagi musim kemarau, setengah mati itu mesin menarik air untuk ke atau ledeng itu. Kalau misalnya proyek Bakaru itu menyusut airnya, dibagi, diatur dan sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah
ternyata turunnya air hujan itu adalah ilustrasi Allah tentang metode pemberian rezeki, ilustrasi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Pemikirannya begini: seorang yang beriman sadar akan dirinya terhadap Tuhan, maka dia harus menghitung bahwa ternyata Tuhan begitu caranya. Kalau kita melihat hujan, coba kalau hujan itu turun seperti air terjun, tumpahkan langsung sekali saja itu, kira-kira bahayanya itu. Begitu juga Tuhan, kalau Tuhan melimpahkan rezeki sekaligus seperti air turunnya air terjun itu, bisa bahaya. Ulama melihatnya bahwa kalau rezeki itu turun seperti itu hanya satu kali, ada dua kemungkinan. Kalau kita sadar, mungkin lah boleh kita bisa. Tapi kalau orang tidak sadar pasti sombong, angku dan sebagainya, karena melimpah itu. Saya melihat begini, kenapa pensiun kita itu diberi per bulan? Coba kalau satu kaligus, saya kira bisa habis belum kita meninggal. Jadi turunnya hujan itu, begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk untuk metode memberikan rezeki pada kita. Lihatlah hujan, rintik-rintik dan sebagainya, dan merata kepada semua tempat. Coba kalau hanya satu tempat saja, ya, di Makassar saja tidak ada jenis ponto dan turunnya seperti turun air terjun satu kaligus. Ternyata itu ulama mengkajinya bahwa salah satu fungsi hujan itu yang begitu turun secara rintik-rintik dan merata adalah begitulah metode Tuhan untuk menurunkan rezeki kepada kita, sedikit demi sedikit, tapi tidak penuh khusus. Itu berarti bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa kenapa Tuhan, jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan itu kikir, takut kehabisan stok rezeki dan sebagainya. Itu bukan itu. Tapi metode Allah agar supaya kita ini tetap dalam koridor diberi rezeki, apakah itu banyak dan sedikit, itu adalah begitu juga cara kita untuk memberikan rezeki kita sebagian kepada orang yang lain, dan tidak kepada satu tempat, tapi merata dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir. Andaikan Tuhan itu mengatakan meruntuhkan rezeki sekaligus itu dan menurunkan itu air sesuai, atau menurunkan rezekinya kepada hambanya itu biqadri ma yasha, dengan kadar yang tertentu apa yang dikehendaki. Jadi itu dalilnya. Kenapa Tuhan memberikan itu adalah bikin hikmah, supaya itu adalah tidak ada yang merasa tidak diberi rezeki, sesuai dengan kadarnya yang dikehendaki. Itu juga terkadang kita merasa kita berdoa untuk diberi rezeki yang banyak, tapi terkadang doa kita itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak diberi oleh Allah rezeki, karena kita minta rezeki yang banyak, padahal rezeki itu bukan hanya harta. Keinginan sebenarnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sebaik bagus dengan rezeki adalah kesehatan yang kita miliki, keimanan yang kita miliki, itu adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata begitulah caranya Tuhan untuk itu. Jadi dia harus lihat, Allah melihat, oh kalau ini diberi rezeki yang banyak, bisa-bisa menjadi merusak pada dirinya. Jadi berapapun dan apapun yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik
menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya banyak contoh yang salah satu yang antaranya adalah kasus tentang Sa'labah. Sa'labah itu adalah miskin sekali. Begitu miskinnya itu hanya satu saru yang diduai oleh istrinya. Jadi Sa'labah ini setiap selesai sholat berjamaah tidak zikir assalamualaikum langsung lompat lari. Nabi perhatikan, ini Sa'labah ini tidak pernah tinggal berzikir. Pokoknya assalamualaikum lompat lari. Suatu ketika Nabi merencanakan untuk menahan itu, makanya dia suruh berdiri di belakangnya. Sa'labah berdiri di belakang saya. Nanti kalau sudah mau lompat ya ditahan oleh Nabi. Persis assalamualaikum mau pergi tangkap. Dia kau di sini. Kenapa itu kalau tidak? Kau tidak pernah tidak pernah ikut berzikir itu. Ya Rasul, saya ini kan miskin. Sarung yang saya pakai ini adalah itu juga dipakai istriku nanti sholat. Saya takut kalau saya terlambat dia tidak sholat maghrib gara-gara saya berdiri. Oh begitu rupanya. Jadi tidak boleh juga kita terlalu curiga kalau ada orang yang tidak tinggal. Jangan sampai sama dengan kasusnya Sa'labah, kira-kira begitu. Saya mungkin juga nanti begitu, karena saya offline ini, saya berangkat ini 6:30 Pak, berangkat ke kampus 6:30 karena anak saya sudah tidak ada yang antar mamanya, terpaksa saya jadi mengantar 3 orang yang diantar. Anak kedokteran dulu diantar ke rumahnya temannya, istri diantar ke kantornya, baru saya ke kantor. Jadi 5:30, 6:30 harus berangkat. Kalau lambat itu lambat saya beri kuliah. Kalau terlambat dari situ. Jadi misalnya kalau saya langsung lompat jam 6 itu ya. Itu fungsi yang ketiga. Yang keempat adalah ternyata hujan itu juga tentara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa menjadi tentara? Sejatinya air hujan itu kan sebenarnya adalah membawa rahmat kepada kita. Dia membawa rahmat. Tapi rupanya di Indonesia ini susunya itu bukan rahmat, justru bahaya, bala. Kalau musim hujan ada 2 itu yang langganannya. Banjir bandang atau tanah longsor. Itu kan? Itu bisa menjadi tentara Allah. Apalagi ini, rupanya juga itu menjadi hujan itu mestinya itulah menyuburkan tanaman. Tadinya para petani itu bisa puso itu kalau tidak ada hujan. Tapi rupanya turun hujan masih puso juga. Kenapa itu? Karena di bawah banjir itu tanaman. Saya baru-baru di kampung saya kasihan petani itu, karena tidak ada hujan, bukan musim hujan sebenarnya, tapi rupanya hujan di hulu. Dia simpan itu sudah dipanen itu padinya di karung, ditempatkan dengan rencana besok akan diangkut. Datang hujan malamnya, habis. Tentara Allah itu. Saya waktu naik haji, saya bersama dengan seorang profesor, saya lupa lagi namanya, itu dari Unhas. Dia seorang profesor pertanian Samudin, Pak Mir Alam. Saya baring-baring bersama itu di asrama, di tempat pondokan kita. Langsung Ustaz, rupanya memang Mekah ini berberkah. Saya bilang betul, karena Allah mengatakan bibak kata mubarakah. Mekah itu berberkah. Ketika almarhum Pak Kiai Subacu menerangkan tentang ayat ini, saya nyelonong iseng-iseng nanya, kalau Mekah itu berberkah, apa daun kelor dengan buah kelor ada di Mekah? Langsung ada. Itu ada semua itu. Bibak kata mubarakah. Dia bilang, Ustaz, bandingkan dengan kita waktu itu kan masih panas-panasnya banjir tsunami di Aceh tahun 2004. Dia bilang, Mekah ini tidak ada sumber air, tapi tidak pernah kita kekurangan sumber air minum dan air mandi. Bandingkan negara kita,
Air melimpah tapi orang menjerit tidak ada air minum. Melimpah air, coba lihat pengungsi pasti menjerit itu tidak ada air minum. Padahal melimpah air. Itu berarti air dalam kondisi seperti itu menjadi tentara Allah, menegur kita, orang-orang yang mengkafirinya, orang-orang yang membantah, menolak takrif Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan sejatinya menjadi rahmat, akan tetapi menjadi tentara bala, tentara Allah, peringatan buat kita. Peristiwa yang sangat dahsyat, barangkali belum ada tsunami yang seperti sekarang, itulah ketika peristiwa umat Nabi Nuh. Tidak ada yang tersisa itu, kecuali 12 muridnya itu. Bayangkan 800 tahun berdakwah, hanya tidak cukup 100 orang yang masuk Islam, yang mengikuti agamanya. Maka Nabi putus asa, berdoa saja. Disitulah kelebihan Nabi Muhammad, Nabi kita, bahwa bagaimanapun tantangan cobaan yang dialami, tidak pernah berusaha untuk menghanguskan umatnya. Malah ketika dilempar di Taif, itu malaikatnya gunung itu, atau Jibril juga ada mengatakan, Jibril menawari, bagaimana gunung Taif itu yang menawarkan, bagaimana saya gempur itu masyarakat Taif. Bayangkan gunung kalau itu, kalau kita mungkin gempur saya. Bayangkan Nabi dilempar sampai berdarah, ya. Meskipun darahnya tidak sampai ke tanah, karena disitulah paling sisa Jibril. Ketika darah Nabi itu mau jatuh ke tanah, disuruh perintah cepat untuk menada itu, jangan sampai darah Nabi itu turun ke tanah. Dan itu hanya setengah dari sayapnya yang digunakan, kecepatannya itu. Darah yang turun dari dari keningnya itu turun ke itu, ditada oleh Jibril supaya jangan sampai diinjak-injak darahnya oleh umat lain. Yang terakhir adalah fungsi hujan itu adalah ilustrasi Tuhan, ilustrasi Allah tentang caranya Allah itu menghidupkan di hari kemudian. Jadi hujan itu ilustrasi Tuhan untuk bagaimana metode untuk memberikan gambaran bahwa begitulah caranya nanti di hari kemudian. Coba kita lihat, ketika Allah berfirman atau berbicara tentang air, maka ujung-ujungnya adalah begitulah cara Allah menghidupkan yang mati. Ya, selalu kata-kata itu. Nah, rupanya kalau kita ambil ibrah itu, hujan itulah, begitulah ilustrasi Tuhan caranya menghidupkan kita di hari kemudian. Jadi setelah kita dimatikan semua, ya, kalau dalam sejarah nanti hari kemudian itu, yang kedua dari terakhir adalah iblis. Kan sudah dimatikan semua itu, semua orang, tinggal dua, malakul maut dengan iblis. Iblis karena dia takut mati, makanya dia kejaran. Dia pergi ke ufuk barat, ternyata malakul maut ada di situ. Jadi akhirnya ya, tidak ada lagi tempat perlarian, maka pasrah aja dicabut nyawanya oleh malakul maut. Dan yang terakhir malakul maut. Dibilang Tuhan, siapa yang cabut nyawanya? Saya cabut sendiri nyawamu. Jadi malakul maut nanti itu dia sendiri yang cabut nyawanya. Karena dia, ini tinggal saya sendiri ya Allah. Mengharap Tuhan yang cabut nyawanya. Bukan cabut sendiri, kau cabut nyawa, cabut sendiri nyawamu. Nah, untung saja iblis malakul maut itu malaikat. Coba kalau manusia, pasti berbeda cara mencabutnya nyawa orang lain ketimbang nyawanya sendiri, kan begitu. Tapi karena malaikat itu diperintahkan apa yang dia lakukan, apa diperintahkan, maka ya sama saja mencabut orang lain, mencabut namanya Nabi, mencabut orang penjahat sama dia. Ya.
Bapak-bapak sekalian, saya kira itulah sedikit tentang gambaran bagaimana fungsi air hujan itu, fungsi hujan dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita akan semakin sadar jangan sama sekali mencela hujan. Bisa menjadi dosa besar, karena Tuhan merasa disakiti kalau Dia turunkan hujan. Padahal sebenarnya kalau kita persentase misalnya hujan dan kemarau itu ya bukan sesuatu sebenarnya yang sunnatullah, tapi di situ ada kepentingan banyak orang. Ada orang yang butuh terhadap hujan, ada juga orang yang membutuh kekeringan. Jadi tidak ada masalah. Itu ada hikmahnya. Apalagi sekarang sudah teknologinya, tidak ada masalah. Saya kira itulah yang menjadi pengantar saya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.